Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan berlimpah sukacita dari Tuhan. Pertanyaan kali ini adalah, bolehkah perempuan melayani sebagai pendeta atau pengkhotbah? Di dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Barangkali tidak ada isu yang lebih diperdebatkan dalam gereja saat ini dibandingkan isu mengenai boleh tidaknya perempuan melayani sebagai pendeta atau pengkhotbah. Sangat penting untuk tidak membawa isu ini ke ranah perdebatan kubu antara pria melawan perempuan. Ada kaum perempuan yang percaya bahwa perempuan tidak sepatutnya melayani sebagai pendeta, apalagi ditambah fakta bahwa Alkitab juga membatasi pelayanan kaum perempuan. Ada pula kaum pria yang percaya bahwa perempuan dapat melayani sebagai pendeta dan tidak ada batasan bagi perempuan ketika melayani. Ini bukan soal chauvinisme atau diskriminasi. Isu ini lebih mengenai penafsiran Alkitab. Melalui 1 Timotius 2 ayat 11-12, Paulus mengatakan, seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Dalam gereja, Allah sudah menetapkan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini terkait cara umat manusia diciptakan dalam 1 Timotius 2 ayat 13, dan cara dosa masuk ke dalam dunia dalam 2 Timotius 2 ayat 14. Allah melalui tulisan Rasul Paulus membatasi perempuan dari pelayanan di bidang pengajaran rohani karena pelayanan itu memberikan mereka otoritas atas laki-laki. Hal ini berarti membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta, termasuk pengkhotbah, mengajar, dan memiliki otoritas rohani atas laki-laki. Pandangan terhadap pendeta perempuan dalam pelayanan yang seperti ini mendapat banyak keberatan. Keberatan yang umum diutarakan mengenai konteks larangan ini dikarenakan pada abad pertama, perempuan biasanya tidak berpendidikan. Namun, di 1 Timotius 2 ayat 11-14, sama sekali tidak menyinggung status pendidikan. Kalau pendidikan menjadi kualifikasi untuk pelayanan pengajaran, maka mayoritas murid Yesus tidak akan memenuhi syarat. Sanggahan kedua yang sering diutarakan mengenai konteks larangan ini terbatas hanya kepada perempuan-perempuan di Efesus, berhubung kitab 1 Timotius dituliskan kepada Timotius yang menjadi gembala bagi gereja di Efesus. Kota Efesus terkenal dengan kuil Artemis, seorang dewi Roma atau Yunani. Dalam penyembahan kepada Artemis, perempuan menjadi pemegang kekuasaan. Namun demikian, dalam 1 Timotius sama sekali tidak menyinggung tentang Artemis. Paulus juga tidak menyinggung penyembahan pada Artemis sebagai alasan dari larangannya itu. Sanggahan ketiga menekankan konteks larangan Paulus ini terbatas hanya kepada hubungan suami dan istri, bukan pria dan perempuan secara umum. Karena kosakata bahasa Yunaninya dalam 1 Timotius 2 ayat 11-14 juga bisa dipakai untuk merujuk pada suami dan istri. Namun demikian, arti dasar dari kata-kata tersebut tetap mengenai pria dan perempuan. Apalagi, kata yang sama juga digunakan di ayat 8-10. Apakah hanya suami-suami yang boleh berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan perselisihan? Apakah hanya para istri yang harus berpakaian dengan sopan, melakukan perbuatan baik dan beribadah kepada Allah dalam ayat 9-10? Tentu saja tidak. Jelas bahwa ayat 8-10 merujuk pada laki-laki dan perempuan secara umum dan tidak terbatas membahas hubungan suami dan istri. Tidak ada indikasi bahwa konteks tulisan Paulus itu
beralih konteks membahas hubungan suami istri di ayat 11-14. Sanggahan lain yang sering diutarakan terhadap isu ini dikaitkan dengan adanya keberadaan Miriam, Deborah, Hulda, Priscilla, Hebe, dan lain sebagainya, para perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dalam Alkitab. Sanggahan ini lalai memperhatikan beberapa faktor penting. Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di antara 13 hakim-hakim pria. Hulda adalah satu-satunya nabi yang disebutkan dalam Alkitab di antara sekian banyak nabi-nabi laki-laki. Satu-satunya koneksi Miriam kepada kepemimpinan hanyalah karena dia adalah saudara perempuan dari Musa dan Harun. Kedua perempuan yang paling terkenal dalam kitab Raja-Raja adalah Atalia dan Isabel. Namun, mereka tidak dapat disebut sebagai teladan bagi perempuan yang rohani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18, Priscilla dan Aquila diperkenalkan sebagai hamba Kristus yang setia. Nama Priscilla disebut lebih dahulu, yang kemungkinan besar mengindikasikan bahwa dia memegang peranan lebih utama atau penting dalam pelayanan dibandingkan suaminya. Walaupun demikian, Priscilla sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas pelayanan yang dilarang di 1 Timotius 2 ayat 11-14. Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka dan memuridkan dia. Mereka menjelaskan firman Tuhan kepada Apolos dengan lebih akurat. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Dalam Roma 16 ayat 1, jika Phebe dianggap sebagai diaken perempuan dan bukan hamba, ini tidak mengindikasikan bahwa Phebe adalah guru bagi jemaat. Dapat mengajar adalah salah satu persyaratan menjadi penatua, bukan diaken. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13 dan dalam Titus 1 ayat 6-9. Penatua atau penilik jemaat atau diaken digambarkan sebagai suami dari satu istri, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, dan mempunyai nama baik. Lebih dari itu, dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13 dan dalam Titus 1 ayat 6-9, kata ganti maskulin digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada para penatua atau penilik jemaat ataupun diaken. Struktur 1 Timotius 2 ayat 11-14 membuat alasannya menjadi sangat jelas. Ayat 13 dimulai dengan karena dan memberikan penyebab dari apa yang Paulus uraikan dalam ayat 11-12. Mengapa perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki? Itu karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 13-14. Inilah alasannya. Allah terlebih dahulu menciptakan Adam, baru kemudian menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Urut-urutan penciptaan ini memiliki penerapan universal dalam keluarga di Efesus 5 ayat 22-33 dan di dalam gereja. Fakta bahwa Hawa tergoda juga diberikan sebagai alasan mengapa perempuan tidak melayani sebagai pendeta atau memiliki otoritas rohani di atas laki-laki. Hal ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa perempuan lebih gampang tergoda dan tertipu. Ini adalah anggapan yang bisa diperdebatkan. Namun jika perempuan lebih gampang tergoda atau ditipu, mengapa mereka diizinkan untuk mengajar anak-anak yang mudah ditipu dan perempuan lainnya yang seharusnya juga lebih mudah ditipu? Ini bukanlah yang dimaksudkan Paulus di ayat tersebut. Perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria karena Hawa tergoda. Sebagai akibatnya, Allah memberi pria otoritas utama untuk mengajar di gereja. Perempuan memiliki kelebihan dalam karunia keramah tamahan, kemurahan, mengajar, dan menolong. Seringkali pelayanan gereja tergantung pada para perempuan. Perempuan dalam gereja tidak dibatasi hanya kepada doa di depan umum atau bernubuat,
seperti yang ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 5, namun hanya dibatasi dari ada tidaknya dirinya memiliki otoritas rohani terhadap pria. Alkitab tidak pernah membatasi perempuan dari praktik karunia-karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12, perempuan sama seperti pria, dipanggil untuk melayani orang-orang lain, menyatakan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, dan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang dalam Matius 28 ayat 18-20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Allah telah menentukan bahwa hanya pria yang melayani dalam posisi yang memberinya otoritas dalam melayani di bidang pengajaran rohani di dalam gereja. Hal ini bukan karena pria lebih bisa mengajar, atau karena perempuan lebih rendah derajatnya, atau kurang pintar. Ini sekedar cara Allah mengatur bagaimana gereja untuk berfungsi. Pria dipanggil untuk menjadi teladan dalam kepemimpinan rohani, dalam hidup, dan kata-kata mereka. Perempuan diberi peranan yang otoritasnya lebih rendah. Perempuan didorong untuk mengajar sesama perempuan dalam Titus 2 ayat 3-5. Alkitab juga tidak melarang perempuan mengajar anak-anak. Satu-satunya aktivitas yang dibatasi hanyalah mengajar atau memiliki otoritas rohani di atas pria. Secara logis, larangan ini hanya membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta atau pengkhotbah. Sama sekali tidak berarti perempuan kurang penting, tapi justru memberikan peluang kepada kaum perempuan berfokus kepada pelayanan yang lebih sesuai dengan karunia yang Allah sudah berikan kepada mereka. Demikian jawaban dari firman Tuhan. Semoga Anda diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Jika demikian, silakan kunjungi website di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat hikmat dan pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.